Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan pelajaran yang kemarin, kita mempelajari tentang rukun iman. Sebelum kita mempelajari rukun iman, baiknya kita berdoa dulu. Baca bismillah dulu. Kita kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk dalam pelajaran pada malam hari ini tentang pengertian iman. Ada yang tahu pengertian iman itu? Nggak tahu, Pak. Pengertian iman dalam buku yang berjudul mengenai rukun iman dan Islam karya Miftahul Besar dijelaskan, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan dan di lisan, amalan dengan anggota badan. Keimanan seorang hamba bisa bertambah dan berkurang atau bahkan bisa saja hilang tak tersisa. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya dan dibacakan ayat-ayat kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar beriman, bagi mereka dapat derajat tinggi dari sisi Tuhannya dan ampunan terhadap rezeki yang mulia. Ya, kita langsung masuk ke rukun iman. Rukun iman ada berapa, nah? 6, Pak. 6. Ya, rukun iman ada 6. Ada yang tahu rukun iman yang pertama itu apa? Lupa, Pak. Nah, rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengimaninya, seorang hamba harus mengetahui sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 diantaranya wujud, hidang, bako, mukhalafatul hawadisi, jamu, binafsi. Nah, iman kepada Allah itu sebagian orang yang mengaku agamanya adalah Islam, maka orang tersebut harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah esa dan tiada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala azat yang sempurna dan tiada kurangnya padanya. Dialah yang menciptakan segala makhluk dan ketidakadaan. Sudah tahu iman rukun iman yang pertama? Lupa, Pak. Itu rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham. Rukun iman yang kedua, ada yang tahu? Iman kepada para malaikat, Pak. Nah, kita iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat. Terlanjut tadi yang kedua adalah iman kepada malaikat. Rukun iman selanjutnya adalah percaya adanya malaikat. Malaikat merupakan ciptaan Allah dari cahaya yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Adapun malaikat secara umum itu ada berapa? Nah,
Ada 10 Pak. Ya, sebutkan. Lupa Pak. Malaikat secara umum adalah pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, 3 Israfil, 4 Israel, 5 Munkar dan Nakir, 7 Rakib, Atid, Malik dan Ridwan. Nah, paham iman kepada malaikat? Paham Pak. Jadi kita masuk yang ke rukun iman ketiga. Ada yang tahu rukun iman ketiga berapa? Lupa Pak. Nah, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab. Nah, rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab Allah. Nah, umat Islam juga wajib untuk mengimani adanya kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran sebagai pedomannya untuk umat manusia. Nah, kitab-kitab tersebut ada berapa? Kitab yang saya iman kepada kitab ada berapa kitab? 5 Pak. 5 apa 4? 4 Pak. Nah, sebutkan. Injil, Zabur, Taurat dan Al-Quran. Nah, kitab. Jadi kitab itu ada 4. Yang pertama Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Nah, seperti yang dijelaskan Aris Abi Saifullah dalam buku yang berjudul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, bukti adanya kitab-kitab lain yang sudah tercantum dalam Al-Quran sebagai mana dalam surah Al-Mu'min ayat 49 yang bunyinya walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya sungguhnya kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Nah, ada yang paham dari rukun iman kepada kitab? Paham Pak. Nah, kita masuk lagi kepada rukun iman yang keempat. Ada yang tahu? Lupa Pak. Nah, rukun iman yang keempat itu adalah beriman kepada Rasul. Nah, rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasul. Rukun iman selanjutnya adalah beriman kepada Rasul, mengimani bahwa Allah SWT juga mengutus manusia-manusia pilihan yang disebut dengan Rasul. Nah, untuk ajarannya agar umat manusia terselamat dan kesesatan dan kembali menuju kebenaran. Rukun iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang dimuncul dalam buku Paham Keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah dibaca oleh Abu Yazid. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Malaikat Jibril berkata, ceritakanlah kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasulullah, hari kiamat serta ketentuan baik dan buruk dari Allah. Jibril kemudian berkata, kamu benar. Hadis riwayat Muslim. Paham? Paham. Nah, jadi kita yang keempat adalah beriman kepada Rasul. Iman kepada Rasul, Rasul yang dipercaya Islam ada berapa? 5. 20? 25. Nah, itu Nabi dan Rasul yang percaya Islam adalah 25. Yang pertama Adam dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Paham? Paham. Nah, kita masuk yang ke rukun iman yang kelima. Ada paham atau arti yang rukun iman yang kelima? Belum tahu Pak. Nah, rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari akhir. Nah, beriman nomor 5 adalah beriman kepada hari akhir. Masih sumber sesama rukun iman kelima adalah beriman adanya hari akhir. Hari tersebut hari-hari hancurkan dunia, sisinya dan hari semua manusia akan diminta pertanggungjawaban atas yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Nah,
Dalam surah Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi rukun iman yang kelima adalah mempercayai bahwa adanya hari akhir, yaitu hari kiamat. Nah, yang belum tahu kapan terjadinya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, paham? Paham. Nah, yang terakhir nomor 6, beriman kepada apa? Lupa, Pak. Nah, yang 6 adalah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini qada dan qadar Allah merupakan salah satu rukun iman umat Islam. Hal ini sesuai dengan surah Al-Qamar ayat 49 berikut, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Nah, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum penciptaan alam semesta, sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qada disebut juga takdir. Jadi qada itu disebut juga takdir. Nah, jadi qada dan qadar itu adalah takdir manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham. Nah, mungkin ada pertanyaan untuk anak-anak tentang rukun yang tidak kurang jelas, rukun iman 6. Yo, yang itu yang ketawa itu, coba sebutkan rukun iman yang 6 ini. Rukun iman yang 6 ini, coba sebutkan. 1. Iman kepada malaikat Allah. Nah, 1 bukan pada malaikat. Oh iya Pak, salah Pak. Apa? 1 iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua, Iman kepada malaikat. nah, 3, Oh, ada kitab. 4, Iman kepada Rasul. 5. Apa itu Pak, nggak jelas Pak? 5, iman kepada hari. Yang ke-6, coba. Iman kepada qadar dan qadir. Nah, qadar dan qadar itu apa itu, Pak? Rukun iman yang Maksudnya? ke-6 itu, Bapak beri PR Apa? di rumah. Enggak, untuk saya mau yang tidak contoh, Pak. dikerjakan gimana? Diperjelaskan apa itu qadar dan qadar. Nah, mungkin waktu Bapak sudah habis. Jadi kita lanjut besok. Sudah paham kan tentang rukun iman tadi? Paham, Pak. Paham. Nah, mungkin dari ini yang Bapak sampaikan pada siswa, semoga apa yang dipelajari untuk malam ini semoga bisa dimengerti ya. Maaf. Nah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Yuk, tanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.